Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat semua ya, tenaga honorer, baik di tenaga guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Sampai jumpa kembali ya. Salam jumpa kembali dengan saya Praitno. Dari channel Praitno Berbagi dan channel Up to Date Mas Guru akan menyampaikan informasi mengenai tenaga honorer di Kementerian Agama. Dalam video ini saya menginformasikan, memaparkan informasi dari Kemenag ya, yaitu tanpa tes 9.218 tenaga honorer akan diangkat jadi PPPK atau P3K Kemenag tahun 2023. Nah, seperti apa ya dari 9.218 ini? Apakah Bapak Ibu sahabat tenaga honorer ya di Kemenag itu termasuk ya di dalamnya? Mari kita simak ya. Silakan share video ini ke rekan-rekan sahabat tenaga honorer lainnya ya, terutama di Kemenag ya, agar bisa mendapatkan informasi ini. Mari kita simak bersama. Inilah tanpa tes 9.218 tenaga honorer akan diangkat jadi P3K Kemenag tahun 2023. Nah, seperti apa ya? Siapa yang ini memenuhi syarat untuk diangkat tanpa tes ya oleh P3K Kemenag ya untuk mengisi formasi ya dari yang ada di kantor Kementerian Agama. Mari kita simak bersama. Sahabatnews.com Jakarta. Kabar gembira bagi tenaga honorer atau non ASN, non PNS ya maksudnya, di lingkungan Kementerian Agama. Sebanyak 9.218 tenaga honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kemenag tahun 2023. Pengangkatan P3K Kemenag tahun 2023 ini merupakan hasil reformulasi yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022. P3K Kemenag tahun 2023 tersebut diangkat tanpa melalui seleksi tes. Nilai yang digunakan yakni hasil seleksi tes P3K Kemenag tahun 2022. Nah, ini ya. Jelas ya, dari hasil tes tahun 2022 ini, maka para P3K ini para honorer ya akan diangkat menjadi P3K di Kemenag. Dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023 disebutkan bahwa optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Pengisian jabatan dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi P3K teknis tahun 2022. Reformulasi nilai ambang batas ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan dilakukan bagi peserta ex tenaga honorer kategori 2 ya,
THK 2 dan non-ASN peserta THK 2, peserta THK 2 yang akan diangkat tanpa tes harus terdaftar dalam dalam pangkalan data atau database THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi di sini ya, melalui optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan dilakukan itu bagi peserta tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan non-ASN. Peserta THK 2, THK 2 itu yang akan diangkat tanpa tes harus terdaftar dalam pangkalan data atau database. Ya, ini syaratnya, walaupun THK 2 itu harus terdaftar dalam pangkalan database ya. THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja pada saat mendaftar. Nah, di sini bahwa pelamar ini ya, THK 2 ini adalah yang melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja pada saat mendaftar. Kita lanjutkan. Sementara non-ASN yang akan diangkat tanpa tes yakni honorer di luar THK 2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis 2022. Nah, jadi kalau yang non-ASN ini ya, yang akan diangkat tanpa tes ini adalah honorer yang di luar THK 2 tetapi memiliki riwayat kerja terakhir itu ya di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis 2022. Baik, kita teruskan. Selain itu, non-ASN harus menyertakan bukti surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi dan atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSCASN saat pelamaran P3K 2022. Ya, itu yang harus dibuktikan ya. Jadi surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi dan atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja ya, dan telah diunggah melalui SSCASN saat pelamaran P3K 2022. Reformulasi ini tidak hanya berlaku bagi P3K Kemenag, tapi juga P3K teknis instansi pusat dan instansi daerah. Keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023 menyebutkan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi THK 2 yang memenuhi formulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi oleh THK 2, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas dengan peringkat terbaik. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada satu, ketentuannya nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Dua, jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial
dan sosial kultural yang tertinggi. Jika nilainya masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Apabila nilainya masih tetap sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Nah, ya ini ketentuan yang harus diketahui ya oleh para peserta ya, para calon P3K Kemenag ya, yang tanpa tes ini. Nah, kita lanjutkan. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Menteri Pan-RB Abdullah Azwan Anas yang telah melakukan reformulasi pengisian kebutuhan jabatan P3K Kemenag tahun 2022. Menurutnya, reformulasi adalah bentuk afirmasi untuk keadilan dan penghargaan bagi peserta yang sudah membantu banyak program di Kemenag. Kita harus menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pan-RB terkait dengan kebijaksanaan beliau atas P3K, sehingga yang awalnya itu lulus sebanyak 29.000, kemudian oleh Pak Menteri Pan-RB mendapatkan optimalisasi menjadi 38.287 orang yang bisa diloloskan pada tahun 2022, ujar Menag Yakut. Nah, Bapak Ibu sahabat honorer ya, demikian ya yang bisa kita simak ya, resmi dari Kemenag ya, berdasarkan dari surat keputusan Menpan RB ya, yang menyatakan bahwa ada 9.218 tenaga honorer akan diangkat jadi P3K Kemenag tahun 2023. Semoga Bapak Ibu sahabat honorer termasuk di dalamnya ya, bersiap-siap ya, dan untuk bisa mendapatkan haknya ya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan silahkan share video ini ke grup WA agar rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan informasi ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang salah, dan jangan lupa dukung channel ini, channel Pradino Berbagi maupun channel Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya yang berupa informasi-informasi yang sangat dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.